Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Anugerah dengan NIM 241091222046. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dan topik sistem uropoietik. Baik, langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Sistem uropoietik memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh kita, yaitu untuk memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Urin merupakan hasil dari proses penyaringan darah yang membawa zat-zat sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah dua buah organ ginjal yang bertugas menyaring darah dan memproduksi urin. Yang kedua adalah saluran kemih, yang terdiri dari dua ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, dan uretra. Saluran ini berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal hingga keluar dari tubuh. Fungsi dari sistem uropoietik ini sangat vital. Di antaranya, 1. Ekskresi limbah metabolik seperti urea, kreatinin, dan zat sisa lainnya yang berbahaya jika menumpuk dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium agar tubuh tetap bekerja dengan baik. 3. Mengatur pH tubuh, menjaga agar tingkat keasaman atau kebasahan dalam darah tetap stabil. 4. Mengatur volume dan tekanan darah, salah satunya melalui hormon renin yang diproduksi oleh ginjal. 5. Menghasilkan hormon, seperti eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah dan kalsitriol yang membantu penyerapan kalsium. Dan yang terakhir, sistem ini juga menjaga homeostasis, yaitu keseimbangan kondisi internal tubuh agar tetap stabil. Organ-organ sistem uropoietik berdasarkan gambar ini ada ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, pembuluh darah yang meliputi aorta, vena cava, renal artery, dan renal vein. Fungsi dari aorta yaitu membawa darah kaya oksigen dari jantung ke ginjal. Fungsi dari renal artery adalah cabang dari aorta yang masuk ke ginjal. Renal vein fungsinya ialah membawa darah yang telah disaring keluar dari ginjal menuju vena cava. Selanjutnya, vena cava membawa darah kembali ke jantung. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem uropoietik yang berfungsi untuk menyaring darah, membentuk urin, serta menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa tubuh. Manusia memiliki dua ginjal yang terletak di belakang rongga abdomen, setinggi vertebra T12 hingga L3. Dengan ginjal kanan sedikit lebih rendah karena desakan hati. Setiap ginjal terdiri dari korteks, medula, dan pelvis renalis dan dibungkus oleh kapsula fibrosa. Unit fungsional ginjal adalah nefron yang berjumlah sekitar 1 juta per ginjal. Nefron ini terdiri atas glomerulus, tubulus proximal, ansa Longley, tubulus distal, dan tubulus collectivus yang berperan dalam proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi untuk membentuk urin. Selain itu, ginjal juga berfungsi membuang limbah metabolik seperti urea dan kreatinin, serta menghasilkan hormon penting seperti eritropoietin untuk produksi eritrosit, renin untuk regulasi tekanan darah, dan vitamin D aktif untuk metabolisme kalsium dan kesehatan tulang. Berikut telah disajikan anatomi dari ginjal. Ginjal dibungkus oleh fibrus kapsul
yaitu lapisan jaringan ikat tipis yang melindungi ginjal dari trauma dan infeksi. Bagian terluar ginjal disebut renal cortex atau korteks ginjal yang mengandung sebagian besar nefron dan berperan penting dalam filtrasi darah. Di bagian dalam terdapat renal medula, terdiri atas struktur berbentuk kerucut yang disebut renal pyramids. Ujung dari piramida disebut renal papilla, tempat urin yang terbentuk mengalir keluar menuju struktur penampung. Antara piramida terdapat renal columns, yaitu jaringan kortikal yang memisahkan piramida satu dengan lainnya. Urin yang keluar dari papilla akan masuk ke dalam minor calyx, lalu bergabung membentuk major calyx, dan akhirnya bermuara di renal pelvis, yaitu ruang pusat yang menampung urin sebelum dialirkan ke ureter menuju kandung kemih. Struktur penting lain yang ditunjukkan dalam gambar adalah hilum, yaitu celah masuk dan keluarnya pembuluh darah dan ureter. Renal arteri membawa darah masuk ke ginjal, sedangkan renal vein membawa darah yang telah disaring keluar dari ginjal. Lalu di slide ini menjelaskan proses dari pembentukan urin. Pertama, yaitu filtrasi glomerulus. Proses ini terjadi di bagian ginjal yang disebut glomerulus. Darah yang masuk ke ginjal disaring di sini. Zat-zat kecil seperti air, garam, urea, dan glukosa bisa masuk ke dalam kapsul Bowman atau bagian awal nefron. Sedangkan zat-zat besar seperti protein dan sel darah tetap tinggal di pembuluh darah karena tidak bisa melewati saringan. 2. Reabsorpsi tubulus. Setelah disaring, cairan tadi masuk ke saluran-saluran kecil bernama tubulus. Di sini, tubuh menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan seperti air, gula, dan beberapa garam mineral. Proses ini membantu tubuh menghemat zat-zat penting agar tidak ikut terbuang. 3. Sekresi tubulus. Tahap ini adalah proses pembuangan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh atau yang berbahaya. Beberapa zat seperti kelebihan ion H+, K+, amonia, dan obat-obatan dibuang langsung dari darah ke tubulus ginjal agar bisa ikut keluar bersama urin. Ini juga penting untuk menjaga keseimbangan asam dan garam dalam tubuh. Terakhir, ekskresi urin. Setelah melalui semua proses tadi, terbentuklah urin yang sudah siap dikeluarkan. Urin mengalir dari ginjal ke ureter, lalu ditampung di kandung kemih, dan akhirnya keluar dari tubuh melalui uretra saat kita buang air kecil. Ureter. Ureter adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Setiap ginjal memiliki satu ureter yang panjangnya sekitar 25-30 cm dan berfungsi untuk mengalirkan urin dari pelvis renalis menuju kandung kemih. Struktur ureter terdiri dari 3 lapisan, yaitu mukosa, otot polos, dan jaringan adventitia. Dinding ureter memiliki otot yang melakukan kontraksi ritmis atau peristaltik untuk mendorong urin ke bawah. Ureter masuk ke kandung kemih secara miring untuk mencegah aliran balik urin atau reflux saat kandung kemih penuh atau berkontraksi. Fungsi utama ureter adalah sebagai saluran transportasi urin tanpa perubahan komposisi cairan yang dibawanya. Fungsi ureter ialah mengalirkan urin dari pelvis ginjal ke kandung kemih, menggunakan gerakan peristaltik atau kontraksi otot polos untuk mendorong urin secara aktif, mencegah aliran balik urin ke ginjal melalui masuknya ureter ke kandung kemih secara miring atau mekanisme katup. Tidak mengubah komposisi urin, hanya berfungsi sebagai saluran penghubung. Kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria
adalah organ berongga berbentuk seperti balon yang terletak di bagian bawah rongga panggul. Organ ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dinding kandung kemih tersusun atas otot polos yang disebut otot detrusor, yang dapat meregang untuk menampung urin dan berkontraksi saat proses miksi atau buang air kecil. Kandung kemih memiliki kapasitas normal sekitar 400-600 ml. Urin masuk ke kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan melalui uretra saat volume sudah cukup dan terdapat sinyal saraf dari sistem saraf pusat. Kandung kemih juga memiliki sphincter internal dan eksternal yang mengontrol pengeluaran urin secara sadar. Adapun fungsi kandung kemih, yang pertama ialah menampung urin. Kandung kemih berfungsi seperti kantong penyimpan untuk menampung urin dari ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. 2. Membantu buang air kecil. Saat kandung kemih penuh, otot di sekitarnya akan bekerja untuk mendorong urin keluar lewat saluran kemih atau uretra. Proses ini disebut buang air kecil atau miksi. 3. Mengontrol waktu buang air kecil. Kandung kemih bekerja sama dengan otot khusus atau sphincter agar kita bisa menahan kencing sampai menemukan tempat yang tepat. Terakhir, mengirim sinyal ke otak. Saat sudah cukup penuh, kandung kemih akan mengirim sinyal ke otak yang membuat kita merasa ingin buang air kecil. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran akhir dalam sistem saluran kemih atau uropoietik yang berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Saluran ini memiliki panjang dan fungsi yang berbeda antara pria dan wanita. Pada wanita, uretra lebih pendek, sekitar 3-4 cm, dan hanya berfungsi untuk mengalirkan urin. Karena letaknya dekat dengan anus dan salurannya pendek, wanita lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih. Pada pria, uretra memiliki panjang sekitar 18-20 cm dan melewati penis. Selain sebagai saluran keluarnya urin, uretra pria juga merupakan bagian dari sistem reproduksi karena menjadi jalur keluarnya sperma saat ejakulasi. Uretra pria terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu uretra prostatica, membranosa, dan sponiosa. Fungsi dari uretra yang pertama adalah mengalirkan urin keluar tubuh saat proses buang air kecil. Kedua, mengontrol pengeluaran urin melalui otot sphincter internal dan eksternal. Ketiga, pada pria, khususnya, berperan dalam sistem reproduksi sebagai saluran keluarnya sperma. 4. Mendukung mekanisme kontinensia, yaitu kemampuan seseorang untuk menahan urin sampai waktu yang tepat. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai gangguan pada sistem uropoietik. Yang pertama ada infeksi saluran kemih atau ISK. Terjadi saat bakteri masuk ke saluran kemih, biasanya lewat uretra. Gejalanya bisa berupa nyeri saat buang air kecil, sering ingin buang air kecil, dan urin keruh atau berbau. Yang kedua, batu ginjal. Merupakan endapan keras dari mineral dan garam yang terbentuk di ginjal. Bisa menyebabkan nyeri hebat di pinggang, mual, dan kesulitan buang air kecil. Ketiga, ada gagal ginjal. Terjadi saat ginjal kehilangan kemampuannya menyaring darah. Bisa bersifat sementara atau permanen. Gejalanya meliputi pembengkakan, kelelahan, dan penurunan volume urin. 4. Inkontinensia urin. Kondisi tidak mampu menahan kencing, sehingga urin keluar tanpa disadari.
umum terjadi pada lansia atau wanita setelah melahirkan. Kesimpulannya, sistem uropoietik berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dengan membuang zat sisa metabolisme melalui proses pembentukan urin. Organ utama yang terlibat meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Proses pembentukan urin melibatkan tahap filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi yang berlangsung di dalam nefron ginjal. Setiap bagian sistem ini memiliki fungsi spesifik, seperti menyaring darah, menampung, dan mengalirkan urin keluar tubuh. Gangguan pada sistem uropoietik seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, gagal ginjal, dan inkontinensia urin dapat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan dan memerlukan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem uropoietik sangat penting untuk mendukung fungsi ekskresi dan keseimbangan internal tubuh. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoietik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.